Halo rekan-rekan pencinta bahasa, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan coba membicarakan satu topik yang berkaitan dengan mata kuliah kita, yaitu bahasa formal dan informal. Nah, saya berharap Anda dapat mengikuti video ini sampai akhirnya nantinya. Nah, bicara bahasa formal dan informal, nah sesungguhnya akan ditanyakan mengapa harus ada istilah bahasa formal dan informal. Nah, istilah ini sesungguhnya kalau mau kita lihat dari penggunaannya, formal dan informal itu kerap kali akan muncul karena memang pada dasarnya sebuah bahasa, khususnya dalam hal ini bahasa Indonesia, akan tergantung digunakan pada situasi apa. Jadi, di dalam sebuah bahasa, formal informal itu akan melihat bagaimana sebenarnya situasi atau suasana dari sebuah bahasa itu akan digunakan. Nah, sehingga istilah ini bisa muncul. Nah, hal itu juga yang nanti dibicarakan banyak orang bahwa istilah formal dan informal ini juga akan berkaitan dengan konsep yang mungkin sering kita dengar dengan penggunaan bahasa resmi dan tidak resmi, atau juga di dalam konsep ilmu sosiolinguistik, yaitu ilmu yang berkaitan dengan bagaimana bahasa digunakan dalam suatu kemasyarakatan, maka nanti akan juga istilah formal informal ini akan berkaitan dengan istilah ragam resmi dan tidak resmi atau non resmi, ya istilahnya seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwa di dalam sebuah penggunaan bahasa kadangkala akan diperhatikan bagaimana sebenarnya situasi atau kontekstual pilihan bahasa itu sehingga memunculkan apakah pilihan bahasa kita nanti akan bersifat formal atau yang bersifat informal. Nah, kalau mau kita coba lakukan distingsi atau perbedaan sederhana ya dari istilah bahasa formal dan informal, sesungguhnya itu bisa kita lihat dari apa namanya yang kita sebut dengan konsep pengertian umum, bahwa bahasa formal itu ya seperti yang tadi saya katakan, ya bahasa yang memang kita akan gunakan itu pada situasi resmi atau formal, dan sebaliknya bahasa yang non informal atau informal tentu nanti uh, penggunaannya pada situasi yang memang tidak resmi. Nah, itu juga nanti akan dikaitkan dengan penggunaan tanda-tanda khusus. Misalnya kalau dalam bahasa formal itu kita sering mendengar tingkat atau level dari sebuah bahasa itu akan berada pada tingkat yang tinggi atau disebut ragam tinggi. Nah, sementara yang dalam bahasa informal ini juga nanti tingkat atau levelnya itu betul-betul digunakan dengan istilah ragam rendah. Nah, ini biasanya akan akan memunculkan sebuah penggunaan dan klasifikasi, dan kita bisa mengidentifikasi orang-orang tertentu mana yang sebenarnya menggunakan ragam yang memang levelnya tinggi, mana juga orang-orang yang menggunakan ragam yang levelnya rendah. Jadi kita bisa memperhatikan itu dari penggunaan-penggunaan diksi barangkali yang mereka gunakan dalam kehidupan keseharian, khususnya dalam kehidupan komunikasi mereka. Nah, kalau mau kita ingin melanjutkan ya, ciri khusus pembeda dari kedua istilah ini, bahasa formal dan informal, sesungguhnya ini bisa kita perhatikan di slide bahwa konsep-konsep pembedanya itu bisa kita perhatikan dari unsur-unsur yang sudah tertera di sana. Misalnya dari kita bicara yang pertama dari afiksasi. Nah, afiksasi maksudnya begini, di dalam bahasa formal proses pengimbuhan itu sudah ada aturannya, sudah jelas begitu ya. Misalnya kita mengenal proses pengimbuhan me gitu. Me dengan nasalisasi, misalnya me dengan kata dasar dapat kita sebut nanti menjadi mendapat.
ya. Nah, itu sudah ada aturannya. Sementara di dalam bahasa informal, aturan-aturan seperti itu tidak baku. Artinya mereka bisa bebas memilih tanpa menggunakan imbuhan-imbuhan. Nah, itu yang dimaksud afiksasi. Kemudian pronomina. Pronomina artinya kata-kata ganti orang. Nah, seringkali ketika kita berbicara, maka sebenarnya mana kata ganti yang resmi yang harus kita gunakan. Misalnya kalau Anda bertemu dengan dosen, atau Anda bertemu dengan orang yang lebih tua dari Anda, atau justru Anda bertemu dengan orang yang lebih muda dari Anda. Nah, itu sebenarnya kita bisa menggunakan kata-kata ganti yang betul-betul resmi. Misalnya kalau saya ingin melamar sebuah pekerjaan, maka katakanlah saya seorang manajer, saya bisa menyatakan bahwa Anda diterima di tempat ini. Jadi saya tidak akan mengatakan kau diterima di tempat ini atau dengan pronomina-pronomina yang lain. Artinya apa? Bahwa di sini akan menunjukkan setiap yang berbau ragam formal atau disebut nanti bahasa formal, maka nanti pronomina yang digunakan itu harus betul-betul menggunakan pronomina resmi. Nah, itu perbedaannya kalau di dalam di dalam informal itu tidak perlu diperhatikan karena memang yang penting komunikasi bisa berjalan dengan baik. Nah, itu sudah bisa menjalin sebuah ide atau komunikasi pada orang lain. Nah, berikutnya lagi ada diksi-diksi yang baku. Nah, ini juga di dalam formal kita harus betul-betul betul-betul taat pada aturan, mana diksi-diksi yang baku, mana kata-kata yang betul-betul sesuai dengan kebakuan yang sudah ditetapkan oleh pusat bahasa kita. Nah, itu bisa terlihat ingin menunjukkan di mana Anda boleh memperhatikannya di dalam kamus KBBI misalnya, kita bisa melihat beberapa kata-kata mana yang baku untuk menunjukkan penggunaan diksi kita. Nah, ketika Anda memilih diksi yang baku, itu menandakan berarti kita sedang menggunakan bahasa formal. Kapan kita gunakan? Misalnya ketika Anda nanti mau seminar, ya, melamar pekerjaan, ya, barangkali ada pertemuan-pertemuan rapat resmi, Anda seorang manajer misalnya, Anda seorang guru suatu saat, ya. Nah, itu bisa Anda gunakan menjadi sebuah diksi-diksi yang baku yang menandakan bahwa kita sedang menggunakan bahasa yang formal. Nah, berikutnya di situ ada menghindari unsur bahasa daerah. Nah, menghindari unsur bahasa daerah ini saya kira ini sangat penting ya, karena kita ketahui ketika kita berkomunikasi dalam konteks yang formal, seringkali kita itu akan mendengar ada orang-orang tertentu yang mungkin tanda kutip menyelipkan unsur daerah atau tidak sadar ketika berbicara justru logat atau idiolegnya bahasa daerahnya muncul. Nah, itu sesungguhnya bukan ciri yang bahasa formal. Nah, kalau kita mau berbahasa formal, tolong diusahakan bahwa bahasa-bahasa daerah atau unsur-unsur kedaerahan itu dihilangkan karena memang ciri nanti di dalam menggunakan bahasa formal adalah kita wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baku, bukan menggunakan unsur-unsur kedaerahan. Nah, itu konsepnya. Nah, berikutnya cirinya adalah yang sesuai dengan EB. Nah, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, tentu sejauh ini seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam peraturan pemerintah kita sudah tidak menggunakan ejaan yang disempurnakan, tetapi kita sudah menggunakan ejaan baru yang disebut ejaan bahasa Indonesia. Nah, artinya setiap kata-kata yang kita gunakan baik lisan maupun tulisan nantinya kalau mau termasuk pada daftar yang disebut bahasa formal, maka kita harus menyesuaikannya dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, tentu berbicara ejaan bahasa Indonesia tidaklah cukup pada pertemuan ini karena masih banyak hal yang perlu nanti dibicarakan. Terlebih ejaan bahasa Indonesia itu cakupannya sangat besar, entah itu nanti dilihat dari tanda-tanda baca, begitu, kemudian penggunaan-penggunaan huruf, begitu, unsur-unsur serapan, dan nanti juga bisa dibicarakan bagaimana bentuk vokalisasi yang ada di sana. Nah, itu semuanya dibicarakan dalam ejaan dan itu nanti akan lebih spesifik dibicarakan pada topik
kalimat efektif ya. Jadi dalam artinya kalau ingin menggunakan bahasa yang formal, maka kita harus mengusahakan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir ada yang disebut dengan unsur gramatikal eksplisit dan konsisten. Artinya begini, di dalam penggunaan bahasa formal juga akan melihat bagaimana sebuah kalimat-kalimat misalnya kita bangun dengan unsur-unsur gramatikal yang baku. Nah, ini lebih mengarah pada persoalan unsur susunan subjek predikat yang kita buat dalam kalimat. Nah, artinya kalimat-kalimat kita ini harus juga sesuai dengan aturan ini, karena kalau kita ingin menggunakan bahasa formal, maka sesungguhnya unsur gramatikal yang harus kita gunakan itu haruslah memang baik, ya jelas begitu mana subjek predikatnya misalnya, kemudian konsisten ya, artinya misalnya kalau kita menulis bukan hanya di kalimat pertama saja yang harus jelas, lalu kalimat berikutnya tidak jelas, tidak, tetapi artian dalam konsep bahasa formal keseluruhan bahasa yang akan kita gunakan harus berkaitan dengan konsep ini. Nah, tentu penjelasan ini akan menjadi berkebalikan kalau mau nanti dilanjutkan pada bahasa informal. Artinya bahasa informal ini tentu tidak akan patuh pada afiksasi yang lengkap, jadi bebas saja begitu. Tidak perlu ada afiksasi, yang penting saya berbicara dengan orang itu mengerti, yaitu sudah bisa. Nah, kemudian unsur gramatikal tidak perlu jelas, tidak sesuai dengan EBI, tidak masalah. Lalu saya boleh menggunakan bahasa daerah. Nah, itu yang biasa digunakan di dalam konsep bahasa informal, dan kemudian diksinya tidak perlu baku. Nah, misalnya seperti yang sering kita dengarkan bahwa menggunakan kata-kata mungkin bahasa slang atau bahasa gaul. Nah, itu menjadi tidak persoalan karena dia sifatnya adalah informal. Nah, lantas akan muncul satu pertanyaan untuk kita. Bagaimana korelasi atau bagaimana hubungan ya? Bagaimana hubungan bahasa formal dan informal itu terhadap penggunaan bahasa Indonesia? Kita tahu bahwa ketika nanti kita berbicara bahasa Indonesia, maka tidak terlepas dari unsur-unsur ragam yang ada atau variasi-variasi bahasa yang ada. Nah, termasuk dalam hal ini kita dipertanyakan bagaimana korelasi atau bagaimana hubungan bahasa formal dan informal pada bahasa Indonesia. Nah, untuk menjawab itu sebenarnya kita bisa melihat di dalam semboyan bahasa Indonesia. Nah, kita sebenarnya sudah ada semboyan yang ditekankan. Misalnya kita mungkin pernah mendengar, membaca, dan bahkan sering melafalkan ya semboyan pergunakanlah bahasa yang Indonesia yang baik dan benar, atau misalnya utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, dua semboyan ini saya kira menjadi satu tanda bahwa ternyata di dalam bahasa Indonesia ragamnya itu akan dipersoalkan juga saat kapan digunakan bahasa itu yang formal, saat kapan digunakan informal. Karena dua semboyan ini kalau mau kita bicarakan tentang ragam formal informal ini tidak bisa dihilangkan. Karena dari semboyan inilah kita bisa memaknai seperti apa sebenarnya bahasa formal dan informal yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Nah, lantas apa maknanya? Pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kita harus bisa memahami konsep atau istilah yang baik dan yang benar. Yang baik itu seperti apa? Yang benar itu seperti apa? Dengan kata lain, apakah penggunaan bahasa Indonesia yang baik sudah tentu benar? Atau apakah penggunaan bahasa Indonesia yang benar sudah tentu baik? Nah, ini yang perlu dipahami konsepnya, sehingga nanti akan merujuk bagaimana penggunaan bahasa formal dan informal. Nah, kita akan perhatikan sebenarnya konsep ya, konsep atau pengertian bagaimana bahasa Indonesia yang baik itu seperti apa. Nah, sesungguhnya bahasa Indonesia yang baik itu sebenarnya adalah ragam yang memang waktu kita menggunakan bahasa
Itu yang penting itu adalah bagaimana antara saya sebagai komunikator dan orang lain mungkin sebagai komunikan. Nah, itu pesan yang saya sampaikan itu bisa diterima tanpa mempersoalkan kaidah-kaidah kebahasaan. Artinya apa? Bahasa yang saya gunakan atau diksi-diksi yang saya gunakan itu betul-betul serasi. Kita dapat saling memahami, walaupun itu mungkin tidak sesuai dengan kaidah. Tetapi ketika kami menjalankan satu alur komunikasi, di sana tidak ada hambatan. Nah, itulah yang disebut dengan penggunaan bahasa Indonesia itu yang betul-betul baik. Baik dalam arti kita bisa menggunakannya dengan serasi dengan orang lain tanpa melihat bagaimana kaidah-kaidah yang harus yang ada, tetapi ya dalam golongan-golongan penutur kita, siapa teman kita berbicara, kita bisa memahaminya tanpa ada harus kebakuan-kebakuan bahasa. Nah, sangat berbeda dengan bahasa yang benar. Maka ketika berbicara bahasa yang benar, kita itu harus betul-betul taat aturan, aturan pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita berbicara bahasa formal, maka kaidah atau aturan-aturan yang harus kita patuhi tentu harus berkaitan dengan peraturan-peraturan bagaimana berbahasa Indonesia yang benar. Nah, itu merujuk pada aturan-aturan apakah nanti kita melihat penggunaan diksinya, apakah nanti harus menggunakan ejaannya harus benar, apakah juga nanti menggunakan unsur-unsur yang formal bukan unsur daerah, apakah juga nanti kita menggunakan diksi-diksi yang baku atau tepat. Nah, itu betul-betul harus memenuhi apa yang kita maksud dengan unsur bahasa Indonesia yang benar. Kemudian berbicara formal, sebenarnya ciri yang paling dekat dengan bahasa formal adalah tentang ragam bakunya atau ragam standar. Nah, ragam baku atau ragam standar ini menjadi salah satu ciri terpenting ketika disebutkan bahwa bahasa itu yang digunakan itu adalah bahasa formal. Nah, apa cirinya? Nah, saya sudah mengutip pendapat satu ahli, ya ini Alwi dan kawan-kawan. Anda bisa melihat dalam bukunya Tata Bahasa Baku Indonesia yang memang juga diterbitkan oleh Balai Bahasa Indonesia. Nah, ini bisa nanti kita lihat bahwa ada 3 ciri di sana bahwa sebuah ragam baku atau ragam standar itu memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah kemantapan dinamis. Maksudnya apa? Kira-kira begini. Di dalam bahasa Indonesia atau ragam baku yang digunakan, maka kebakuan itu sudah betul-betul mantap dan ajak, walaupun tidak tertutup kemungkinan suatu saat akan bisa berubah. Tetapi untuk dalam penggunaannya itu betul-betul posisinya sudah mantap sebagai sebuah kata baku. Artinya ragam itu betul-betul bisa digunakan di dalam unsur-unsur apapun yang memang betul-betul posisinya sudah mantap. Jadi kata-kata baku yang ada misalnya di kamus itu memang sudah memenuhi ciri ragam baku atau ragam standar yang memang suatu saat mungkin juga akan berubah. Tetapi untuk dalam konsep penggunaan ini itu sudah betul-betul mantap digunakan, kira-kira begitu. Nah, kemudian ada cirinya bersifat kecendikiaan. Artinya begini, ragam-ragam baku atau kata-kata baku yang ada di dalam bahasa Indonesia itu betul-betul cendikia. Cendikia dalam arti kata, setiap kata-kata itu bisa dimiliki oleh beberapa topik-topik unsur pembicaraan. Misalnya di dalam kimia kita menemukan istilah-istilah kata tertentu di dalam bahasa. Nah, itu kata-kata baku itu bisa masuk pada semua lini keilmuan atau subdisiplin sehingga kata-kata baku itu betul-betul disebut dengan cendekia. Artinya kata-kata itu betul-betul cerdas dalam arti kata bahwa setiap keilmuan itu menggunakan istilah-istilah bakunya tersendiri. Misalnya dalam biologi, ya ada istilah-istilah kebakuannya tersendiri. Dalam kedokteran kita menemukan istilah-istilah kebakuannya tersendiri. Ada juga nanti misalnya dalam kesehatan, dalam pendidikan. Nah, kata-kata baku itu bisa masuk pada area-area itu sehingga disebut kata baku itu bersifat cendekia.
Nah, berikutnya ada ciri bahasa standar atau ragam baku itu kita sebut dengan penyeragaman kaidah. Artinya begini, bahwa di dalam sebuah kata baku itu menjadi sebuah tanda bahwa kaidahnya itu betul-betul bisa menjadi satu patokan atau apa namanya kita sebut dengan tolok ukur ya, bahwa dalam satu kata itu menjadi tolok ukur kebakuan yang jelas digunakan. Sehingga kalaupun nanti ada kata-kata yang tidak tepat, nah kita akan merujuk pada mana tolok ukur yang tepat begitu. Jadi ciri dari ragam baku itu kita bisa melihatnya dari mana tolok ukur atau penyeragaman kaidah yang benar itu seperti apa. Nah itu 3 ciri yang dimaksud oleh Alwi dan teman-temannya. Nah, lantas pertanyaan berikutnya, apa fungsinya begitu ya? Apa fungsi dari ragam baku? Nah, sesungguhnya fungsinya itu tidak jauh berbeda dari ciri-ciri yang tampak pada dirinya. Nah, saya juga mengutip pendapat Alwi di sini. Dia juga mengatakan bahwa ada 4 paling tidak ya fungsi ragam baku yang bisa nanti digunakan oleh penuturnya, khususnya kita masyarakat Indonesia. Sehingga kalau kita bisa memahami 4 fungsi ini, saya kira kita akan betul-betul berhati-hati menggunakan ragam baku itu dan kita menyadari oh ini sangat penting. Terlebih kalau kita kontekstualnya itu adalah namanya orang-orang yang berkecimpung dalam dunia akademik atau akademisi atau suatu saat Anda menjadi orang-orang profesional, maka 4 ciri nanti yang akan kita lihat fungsi ini akan berkaitan dengan ragam baku ini harus kita betul-betul terapkan dengan baik. Nah, apa fungsi yang pertama? Nah, fungsi yang pertama adalah pemersatu. Jelas ya. Seperti yang kita ketahui di Indonesia, kita itu betul-betul beraneka ragam. Tentu dengan ada aneka ragam baik suku, budaya, adat, istiadat, pakaian, makanan dan yang lain. Saya kira khususnya dalam kontekstual komunikasi dengan adanya bahasa daerah, bahasa asing dan juga nanti logat-logat yang digunakan dalam daerah, maka kita butuh sebenarnya satu bahasa baku atau ragam baku atau ragam formal untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Sehingga sewaktu kita berkomunikasi meskipun itu berbeda suku, ya, berbeda adat misalnya atau berbeda bahasa daerah, kita bisa tetap berkomunikasi melalui ragam baku yaitu ragam yang memang menjadi ciri khas ragam formal bahasa Indonesia. Nah itu menjadi pemersatu. Nah yang kedua adalah fungsi pemberi kekhasan. Maksudnya begini, ragam baku atau formal yang kita gunakan menjadi sebuah ciri pemberi kekhasan pada kita. Dengan adanya ragam baku dalam penggunaan bahasa formal, kita melihat bahwa memang kita berbeda dengan yang lain. Kita khas, kita punya ciri perbedaan. Nah, itu bisa Anda perhatikan misalnya kalau ada di antara teman-teman Anda suatu saat atau nanti orang-orang yang mungkin terlibat langsung berkomunikasi dengan Anda, coba perhatikan pilihan-pilihan katanya baku atau tidak. Nah, itu bisa menjadi ciri khasnya dia, cara dia berbicara dengan menggunakan ragam baku. Jadi ragam baku itu akan memberikan kekhasan. Nah, selanjutnya kekhasan itu juga akan memberi sebuah kewibawaan, misalnya prestis. Biasanya ada anggapan bahwa orang-orang yang mampu menggunakan ragam baku dia akan terlihat berwibawa, ya, punya semacam kewibawaan, martabat yang kita akan memikirkan, wow luar biasa orang ini mampu menggunakan bahasa yang baku. Nah kita akan berpikir, nah dia ini kelasnya adalah betul-betul kelas yang berbeda dengan yang lainnya, kira-kira begitu. Nah akan ada fungsi seperti itu. Nah oleh karena itu kalau kita misalnya dalam dunia akademisi, tentu penggunaan ini akan juga terlihat ketika kita berbicara dengan orang lain. Misalnya nih kita seorang mahasiswa, nah kita akan menggunakan ragam baku dan tentu akan menjadi ciri wibawa kita sebagai seorang mahasiswa menggunakan ragam baku yang mungkin berbeda dengan teman-teman kita yang belum kuliah atau menikmati jenjang perguruan tinggi. Nah itu akan menjadi pemberi kewibawaan seseorang ya ketika dia menggunakan ragam baku. Nah berikutnya yang keempat fungsinya adalah sebagai kerangka acuan. Nah ini betul menjadi sebuah tolok ukur
Artinya kalau kita ingin menulis sesuatu atau merujuk sesuatu, maka kita akan melihat tolok ukurnya mana kata ragam bakunya. Nah, dengan ragam baku ini orang-orang akan menggunakan dengan hati-hati karena rujukannya jelas, mana kata baku sehingga menjadi kerangka acuan bagi setiap hal-hal yang ingin dituliskan berkaitan dengan kata-kata itu. Nah, itu 4 fungsi ragam baku menurut Alwi. Nah, kita lanjutkan. Saya juga mengutip pendapat dari Grafin dan Matiot. Ini saya peroleh dari bukunya Abdul Khair tahun 2014 di halaman 192. Nah, saya kira fungsinya ini tidak terlalu jauh berbeda dengan fungsi yang sudah disampaikan oleh Alwi. Di sini juga ada 4 fungsi yang diberikan, bagaimana sebuah bahasa baku atau ragam baku itu akan berkaitan erat dengan penggunaan bahasa formal. Nah, yang pertama juga fungsi pemersatu, ya. Jadi ini bersifat sosial politik dalam arti kata bahwa di dalam kehidupan sosial kita dan pengambilan kebijakan-kebijakan tertentu, maka ini akan erat penggunaannya dengan bahasa formal, khususnya penggunaan bahasa baku, bagaimana itu bisa mempersatukan. Ya, kita tahu juga di dalam perbedaan-perbedaan akan selalu ada satu unsur yang bisa menyatukan. Nah, dalam menyatukan ini yang disebut nanti ragam baku itu adalah sebagai fungsi pemersatu. Nah, ada yang kedua fungsi pemisah. Pemisah dalam arti kata begini. Pemisah artinya memisahkan mana pilihan-pilihan kata yang betul-betul tidak resmi dan resmi. Artinya ragam baku dengan sendirinya akan menjadi pemisah, dari ragam yang tidak baku. Jadi misalnya ada 2 pilihan baku dan tidak baku, tentu baku ini menjadi pemisah untuk yang tidak baku dengan catatan bahwa setiap orang yang akan menggunakan ragam baku tentu sebenarnya kata-kata baku yang digunakannya itu juga menunjukkan bahwa fungsinya itu memisahkan dirinya saat bertemu dengan kata-kata yang tidak baku. Kira-kira begitu pemahamannya. Nah, yang ketiga ada fungsi harga diri. Nah, ini hampir sama tadi, kewibawaan, ya, bahwa ketika ada orang yang menggunakan ragam baku atau pilihan ragam baku, maka harga diri yang akan muncul itu akan semakin merasa dianggap begitu, ya, daripada orang-orang yang menggunakan bahasanya kacau, bahasanya menggunakan tidak formal. Nah, biasanya orang akan menganggap kalau dia pilihan katanya baku, maka kita mengetahui oh ini adalah kalangan dari atas, ini adalah kalangan bawah, ini kalangan seorang manajer, ini kalangan seorang guru, ini seorang pendidik. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu akan terlihat dari fungsi kata-kata baku yang digunakan sebagai pembuat harga diri, ya. Harga diri seseorang itu akan merasa tinggi ketika dia mampu menggunakan bahasa formal, khususnya menggunakan pilihan kata baku. Namun tentu pendapat ini kita tidak boleh langsung terima begitu saja secara umum. Mengapa? Karena banyak peristiwa justru orang-orang yang bukan dari kalangan yang betul-betul tinggi tapi mampu menggunakan bahasa baku begitu, ya. Tapi justru ada juga sebaliknya orang yang memang sengaja motifnya itu tidak baik begitu, ya. Dia menggunakan bahasa baku itu untuk tujuan bahwa dia itu orang yang punya harga diri tinggi, ya. Bukan juga seperti itu konsepnya, tetapi umumnya orang akan memperlihatkan ketika saya menggunakan kata baku, orang akan dianggap harga dirinya lumayan tinggi, harga dirinya itu luar biasa, wibawanya luar biasa, dan kita akan merasa mungkin akan ada rasa sungkan pada orang yang kelas diksinya memang betul-betul tinggi. Kira-kira itu maksudnya. Dan ada juga sebagai fungsi kerangka acuan seperti yang disampaikan oleh Alwi tadi juga sama, ya, bahwa ragam baku itu akan terlihat bagaimana sebagai tolok ukur yang digunakan sehingga orang lain ketika ingin menggunakannya bisa merujuk pada kata yang dimaksud. Nah, itu fungsi dalam konteks sosial politiknya. Nah, ini ada beberapa contoh sebenarnya, contoh-contoh ragam baku dan tidak baku, dan saya kira contoh ini hampir setiap hari kita dengar, mungkin pernah juga kita tuliskan barangkali dalam laporan-laporan kita atau sewaktu kita berbicara
lisan pada orang, kita pernah menggunakannya. Nah, ketika Anda memperhatikan contoh-contoh ini, maka kita harus betul-betul berhati-hati saat kapan kita mau memilih ragam baku, saat kapan kita memilih ragam tidak baku. Nah, dalam konsep atau konteks penggunaan bahasa formal, maka pilihan kita justru adalah kata-kata yang ada di dalam kotak ragam baku, bukan ragam tidak baku. Nah, barangkali Anda bisa mencari contoh-contoh lain, ya masih banyak saya kira. Anda bisa melihatnya di dalam penulisan-penulisan media massa. Anda juga bisa mengingat kembali apakah sewaktu saya mengirim email pada dosen atau juga pada orang-orang tertentu menggunakan ragam baku dan tidak baku. Apakah waktu saya berbicara pada orang yang katakan lebih tua dari saya menggunakan ragam tidak baku. Nah, itu saya kira harus kita perhatikan sehingga nanti antara konsep penggunaan formal dan informal betul-betul kita perhatikan situasinya dan suasana penggunaannya. Jadi jangan juga dipaksakan kita waktu berkomunikasi harus baku, lihat kontekstualnya, apakah memang pertemuan itu atau pembicaraan itu betul-betul resmi atau tidak. Nah, itu Anda bisa cari, silakan temukan lagi. Kalau ingin berkecimpung pada dunia tulisan misalnya, maka sebenarnya tulisan-tulisan khususnya yang bersifat ilmiah, bukan yang bersifat sastra. Nah, itu biasanya kita harus memang berpedoman pada ragam baku ya, atau bahasa formal, bukan informal atau bahasa-bahasa yang tidak resmi. Nah, Anda bisa menemukan itu di beberapa peristiwa. Nah, silakan Anda boleh daftarkan juga dan Anda boleh pelajari, Anda boleh simpan dan pahami bahwa betul masih banyak mungkin kejadian-kejadian bagaimana ragam baku dan tidak baku di dalam sistem komunikasi kita dengan orang lain. Nah, selanjutnya itu kita bicarakan pada semboyan yang kedua. Semboyan yang kedua ini bicara utamakan bahasa Indonesia, ya, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah, saya kira kalau mau kita berbicara bahasa formal, tentu yang mau kita pikir adalah pengutamaan bahasa Indonesia. Nah, ini menjadi sekaligus pertanyaan reflektif. Apakah saya misalnya sebagai warga negara Indonesia itu sudah ada atau sudah menyadari dalam pikiran saya bahwa saya akan mengutamakan bahasa Indonesia dalam sistem komunikasi saya. Nah, tentu pengutamaan di sini seperti yang saya katakan harus juga memperhatikan kontekstual. Pengutamaan tidak harus menjadi sembarangan penggunaan, tidak, tetapi kita harus betul-betul mengutamakan itu dalam peristiwa tutur kita seperti apa, peristiwa komunikasi kita seperti apa. Kalau yang formal, maka tentu adalah pengutamaan di sini betul-betul mencirikan bahasa baku kita, sehingga pengutamaan di sini akan menjadi kita representasinya sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Itu menjadi sebuah kewajiban karena memang dalam undang-undang bahasa juga menyatakan hal itu bahwa setiap warga negara Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Tentu pengutamaan di sini harus memperhatikan mana kaidah-kaidah yang benar penulisannya. Nah, tetapi perlu juga kita pahami bahwa selain kita adalah representasi dari warga negara Indonesia, kita juga adalah warga-warga daerah yang memiliki identitas-identitas daerah. Nah, oleh karena itu nanti sewaktu kita membicarakan bahasa formal dan informal, saya kira informal itu akan berkaitan dengan bagaimana kedaerahan kita boleh digunakan di sana, bahwa kita harus melestarikan bahasa daerah. Oleh karena itu jangan sampai di antara kita mungkin sampai hari ini tidak bisa menggunakan bahasa daerah lagi, ya, atau ada berpikir malu menggunakan bahasa daerah lagi. Tidak. Saya kira bahasa daerah itu baik dan bagus dan itu tolong tetap dilestarikan. Jangan sampai nanti kita merasa malu. Tetapi memang dalam konteks bahasa formal informal kita harus perhatikan kapan saya menggunakan bahasa daerah yang tepat, kapan saya tidak menggunakan bahasa daerah. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Nah, berikutnya lagi adalah menguasai bahasa asing. Nah, di sini tentu kalau kita ingin mau berkecimpung dalam skala yang lebih besar, tidak hanya nasional tapi global,
Nah, silakan bisa Anda terapkan bahwa kita itu boleh menguasai bahasa asing sebanyak-banyaknya. Tetapi perlu dicatat bahwa penguasaan bahasa asing jangan justru mendominasi penggunaannya daripada penggunaan bahasa Indonesia dan bahkan bahasa daerah. Karena banyak peristiwa yang terjadi, kita belajar banyak bahasa asing, justru bahasa Indonesia tidak bisa, bahasa daerah apalagi. Nah, ini saya kira bukan itu yang diharapkan, sehingga makna semboyan ini betul-betul terpatri bahwa kita memang sebagai warga negara Indonesia harus atau wajib ya untuk menggunakan bahasa Indonesia khususnya dalam konteks yang formal. Nah, itulah yang disebut dengan makna semboyan itu. Nah, dengan demikian boleh kita katakan bahwa konsep penggunaan bahasa formal dan informal itu sebenarnya pengutamaan bahasa Indonesia itu memang betul-betul kita perhatikan. Kita harus betul-betul memperhatikannya dengan kaitan tadi bahasa formal betul-betul memperlihatkan mana pilihan ragam baku yang kita gunakan, mana ragam tinggi yang kita gunakan, sehingga nanti boleh menggunakan bahasa yang formal itu sesuai dengan konsep yang benar. Jadi bahasa Indonesia kita itu tidak terlihat seperti bahasa campuran begitu. Terlebih bahasa Indonesia kita itu apa ya, bahasa anak muda mungkin campur atau alih kode ya, atau campur kode nanti tidak, tetapi betul-betul menggunakan pilihan-pilihan kata yang berbahasa Indonesia. Nah, sementara kalau ingin menggunakan bahasa informal, biasanya pengutamaannya itu adalah ada unsur-unsur kedaerahannya. Nah, oleh karena itu, saya kira kalau ingin menggunakan bahasa informal, coba diperhatikan betulkah bahwa kita tepat menggunakan bahasa informal, unsur bahasa daerah kita saat ini, atau justru akan mengganggu sistem komunikasi kita. Nah, dalam bahasa Inggris Anda boleh pelajari, bahasa Jepang Anda boleh pelajari, Anda pelajari Mandarin, yaitu silakan saja sebagai bentuk bahwa kita ingin menguasai bahasa asing. Tetapi pada prinsipnya penggunaan bahasa formal itu harus betul-betul melihat situasi resmi atau tidak resminya dalam konsep komunikasi kita. Dengan demikian Anda bisa menggunakan bahasa formal dengan baik dan informal juga dengan baik. Artinya perhatikan kapan kita akan bertutur sapa, kapan kita menyampaikan ide itu, dan situasinya seperti apa, sifatnya resmi atau tidak, atau betul-betul dalam kondisi santai atau dalam bentuk keakraban yang lainnya. Nah, itu kita harus perhatikan. Nah, akhirnya apa? Bahwa kita sebagai orang yang mungkin berpendidikan, entah nanti suatu saat Anda menjadi seorang manajer, pimpinan sebuah perusahaan, Anda seorang guru, Anda seorang profesional dalam bidang jurusan yang Anda geluti saat ini, betul-betul harus dimaknai kapan kita menggunakan bahasa formal dan kapan kita akan menggunakan bahasa informal. Nah, saya kira itu topik pembicaraan kita hari ini, dan semoga topik ini mampu menyadarkan paling tidak ternyata bahasa formal dan informal itu betul-betul harus bisa diterapkan dengan dua kontekstual atau dua situasi penggunaan yang tepat. Nah, jikalau Anda ingin membaca lebih lanjut, mendalami lebih lanjut, Anda boleh mendapatkannya dari sumber-sumber yang ada, sehingga Anda bisa memperdalam, mungkin ingin melihat jenis-jenis kata baku seperti contoh-contoh yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, silakan Anda cari sendiri, atau di luar dari sumber-sumber ini yang menurut Anda relevan untuk topik kita kali ini, silakan Anda boleh temukan sendiri. Nah, akhirnya terima kasih untuk Anda semua yang sampai akhirnya masih mengikuti video ini, dan semoga video ini, pembelajaran ini bisa membantu memahami informasi-informasi yang terkait dengan penggunaan bahasa formal dan informal. Nah, kalau ada hal-hal yang belum jelas, nah saya akan sangat senang jikalau Anda bisa memberi pertanyaan atau sekadar diskusi. Silakan Anda boleh masuk forum misalnya, atau boleh Anda masuk pada model kita atau alat-alat komunikasi yang lainnya yang kita sepakati. Terima kasih untuk Anda. Selamat belajar.